Pastinya ini yang membuat Pak Jokowi tidak suka ya. Karena apa? Karena Pak Prabowo pada saat lalu sudah mengatakan ya, Pak Prabowo bukan boneka dari Pak Jokowi. Menurut saya itu menunjukkan Pak Prabowo adalah presiden sebenarnya, dan menurut saya pribadi Pak Prabowo itu secara tidak langsung memperingatkan keras kepada menteri-menteri di Kabinet Merah Putih agar tidak keluar dari jalur trek. Apalagi pada saat lalu ya, banyak sekali menteri-menteri Pak Prabowo Subianto yang sowan ke Pak Jokowi, dan bahkan menurut pengamat politik itu bahkan juga tidak elok ketika menteri dari Pak Prabowo Subianto justru malah sowan ke Pak Jokowi, konon katanya membahas sesuatu dan lain sebagainya. Nah itu bahkan juga dirasa tidak elok, dan bahkan pada saat lalu juga ada Gubernur Jatim bahkan juga sowan ke Pak Jokowi, konon katanya membahas tarif tram. Ini kan juga sangat lucu sekali, di mana presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Dan menurut saya statement Pak Prabowo Subianto pada saat lalu itu menimbulkan tafsiran yang menurut saya sangat wow sekali, dan bisa saja itu adalah peringatan keras bagi para menteri-menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak melakukan yang tidak sebagaimana mestinya yang dikritik oleh publik. Nah bahkan juga yang gagal setidaknya disahkan oleh Pak Jokowi pada saat lalu, yaitu RUU perampasan aset. Saat ini juga sudah mulai dibahas. Pada saat lalu Pak Prabowo berjanji ya akan membahas terkait RUU perampasan aset dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sangat keren sekali, di mana di zaman Pak Jokowi RUU perampasan aset tinggal kenangan, tetapi saat ini mulai dihidupkan kembali oleh Pak Prabowo Subianto. Ya semoga saja ini memang bukan gimmick-gimmick belaka ya. Menurut saya ini wajib sekali, karena korupsi itu saat ini sudah ya mendarah daging lah. Bahkan mulai pejabat tingkat bawah sampai tingkat atas itu juga melakukan korupsi dan lain sebagainya. Ini bahkan dikomentari oleh Husnul Khotimah, seperti RUU perampasan aset kalau ngaku-ngaku atau omon-omon anak TK juga bisa. Buktikan dengan tindakan Pak Prabowo. Prabowo, saya bukan boneka Jokowi. Kalau kita lihat dari sini ya, pemerintah matangkan draft RUU perampasan aset. Menteri Hukum Supratman mengatakan draft rancangan Undang-Undang RUU perampasan aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draft akhir RUU perampasan aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Pemerintah, sekali lagi, Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi Kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan, dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir, kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. Di samping itu dia mengatakan pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU perampasan aset ke dalam program legislasi nasional Prolegnas. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan Prolegnas berikutnya. Sebelum dibahas bersama DPR, RUU perampasan aset perlu masuk dalam Prolegnas. Supratman menyebut RUU perampasan aset saat ini menjadi inisiasi pemerintah. Nah, kalau misalkan RUU perampasan aset ini benar-benar diterbitkan di era Pak Prabowo Subianto, wah, pastinya juga masyarakat akan mendukung penuh lah setidaknya pemerintahan dari Pak Prabowo Gibran, dan pastinya akan mendukung pada Pilpres 2029 kalau memang kebijakan-kebijakan Pak Prabowo Subianto itu seperti yang diinginkan masyarakat luas, seperti halnya RUU perampasan aset ini. Bahkan mandeknya itu sudah sangat lama sekali, sangat lama, dan akhirnya Pak Prabowo menginisiasi lah setidaknya RUU perampasan aset ini untuk dibahas di Prolegnas bersama pemerintah dan DPR dalam waktu dekat. Ini menurut saya sangat keren sekali, sangat keren. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Undang-undang TNI sebentar tanpa omon-omon dikebut jadi. Sudahlah, Prabowo udah ngaku gurunya adalah Jokowi ya.
Memang bukan, tapi bonekanya Mulyono. Saya ragu undang-undang itu disahkan. Dia sendiri yang berteriak hidup Jokowi. Kata-kata mutiara, ya dia memang boneka Jokowi saking ngebetnya jadi presiden lalu dia lakukan perjanjian. Wah, soal undang-undang perampasan aset, bukannya justru DPR yang belum sepakat, Mbak Puan malah pernah mempertanyakan apa urgensi untuk mempercepat pembahasan RUU perampasan aset itu. Orang goblok yang menutupi kegoblokannya dengan omong kosong. Undang-undang kan yang bahas DPR, bukannya ketua DPR-nya dari kubumu Nul. Buktikan Nul, jangan cuma omon-omon. Ya, ini sangat lucu sekali. Undang-undang yang bahas DPR, tapi kan fraksi-fraksi lainnya berada di koalisi dari Pak Prabowo Subianto, koalisi dari pemerintah. Bahkan Mbak Puan Maharani itu di kader PDIP. Jadi PDIP yang saat ini masih belum menentukan sikap politiknya, mau bergabung atau mau menjadi di luar pemerintahan. Nah, itu juga sampai saat ini pun masih belum menentukan sikap resminya ya. Jadi ini komentar yang sangat lucu sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini, memang deretan Menteri Prabowo yang sowan ke Jokowi siapa saja. Ya, memang orangnya itu-itu saja ya, seperti Budi Ari, Menteri Kelautan, Bahlil Lahadalia, bahkan pada saat lalu ada Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, itu juga sangat bos sekali ya. Sejumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Jokowi di Solo. Meski disebut sebatas silaturahmi, kedatangan para menteri Prabowo tersebut memunculkan berbagai spekulasi. Bahkan sampai ada istilah matahari kembar yang merujuk pada potensi pengaruh Jokowi yang tetap kuat di tengah pemerintahan baru. Lantas siapa saja menteri yang sowan ke Jokowi? Ini ada Pratikno, Menko PMK, ini Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan, ada Budi Gunadi Sadikin, terus ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan Zulkifli Hasan. Jadi sangat banyak ya. Bahlil Lahadalia dan Waji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi lumayan banyak. Jadi sangat masuk akal sekali ketika masyarakat pada saat yang lalu, bahkan juga pengamat politik itu menyebut matahari kembar dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya pengamat politik dan masyarakat saja. Bahkan Pak SBY pun pada saat lalu juga menyebutkan hal yang sama. Ada matahari kembar, tidak elok dan lain sebagainya. Nah, bahkan yang cukup wow sekali, ada 2 menteri sebut Jokowi bos. Pengamat sekarang presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Wah, apakah memang ya Pak Jokowi itu masih bos dari menteri-menteri dari Pak Prabowo Subianto ya. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan 2 menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Presiden ke-7 Jokowi dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok. Iya, sangat tidak elok sekali. Sebab kepala negara saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan Jokowi. Nah, apakah memang ya ada kesepakatan terkait menteri-menteri yang dimasukkan Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto? Ya, menteri-menteri Pak Jokowi bertanggung jawab ke Pak Jokowi, kurang lebih seperti itu ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas memang demikian adanya. Ada menteri dari Pak Jokowi yang saat ini menjadi menteri Pak Prabowo tetap sowan ke Pak Jokowi dan menyebut Pak Jokowi adalah bos. Apakah ada kesepakatan atau deal-deal tertentu? Ya, kita juga tidak tahu. Ya, di mata publik dinilai offset dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain, kata Adi saat dihubungi pada 11 April yang lalu. Adapun 2 menteri yang dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih. Apalagi 2 orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia. Ya seperti itulah, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, menilainya seperti apa. Tapi ya faktanya memang seperti ini. Apakah maksud dari Pak Prabowo Subianto menyebut bukan boneka Pak Jokowi itu adalah peringatan keras bagi menteri-menteri Jokowi yang menyebut Pak Jokowi sebagai bos dan lain sebagainya?